warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Amin. Sehat walafiat, panjang umur, rezekinya lancar barokah, usaha maju karir meningkat, hajat dan keinginan serta mimpi dikabul jamaah Allah SWT. Dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit, yang sakit apapun penyakitnya diangkat oleh Allah menjadi sehat walafiat. Putra putri, cucu cicit soleh-soleh sedaya. Yang punya hutang, punya tanggungan, punya kreditan, punya tunggakan, mugi-mugi oleh Allah dibantu itu segera dilunasi dan dibebaskan dari segala jenis hutang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daril amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah sholat maghrib, nah maghrib subuh ingkang kula hormati, ingkang kula muliakan, alhamdulillah. Sehat sedaya nggih. Kita lanjutkan kajian tafsir ayat Ahkam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan pada penjelasan pertemuan yang lalu. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وله فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله. Fa illam taf'alu, moko lamun ora iso ngelakoni sapa sira kabeh. Oleh Allah, orang yang menentang Al-Qur'an, meragukan keberadaan Al-Qur'an, ditantang, disuruh bikin Al-Qur'an surat paling pendek, minimal 3 ayat, surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fa in lam taf'alu, jika tidak mampu, walan taf'alu, lan ora bakal mampu, ora bakal nglakoni sapa sira kabeh dalika ing mungkono-mungkono ita usra abadan ing dalem salawasi, dan kalian tidak akan mampu selamanya. Fattaqu, maka wedya sapa karep sira kabeh, suruh takut pada Allah dengan cara bil imani billah, dengan iman pada Allah, iman pada firman Allah, kalamullah, iman pada Allah, iman pada dawuh Gusti Allah, kalamullah, kalamun qadimun la yumallu sama. Jadi firman Allah, Al-Quran itu adalah dawuh Gusti Allah. Maka ketika panjenengan soyo memuliakan Allah, maka otomatis kalamullah harus dimuliakan. Makanya kalau ada orang baca Quran, suruh dengerin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika
ketika kau mendengar Al-Quran, Al-Quran diperdengarkan secara langsung. Qiraat maka kewajiban umat Islam, orang beriman, mendengarkan. Pakai apa? Pakai apa? Wa ansitu, diam. Kebiasaan umat Islam kalau yang ngaji itu suara enak, lagunya enak, suratnya kebetulan surat yang panjenengan hafal, kebiasaannya cenderung ikut ngocok. Gimana pakai? Qurannya perintahkan jangan ikut ngocok, baca dalam batin ya, mulutnya diam. Kan biasa kalau siapa imam ngimami Pak, pas suaranya enak, ngajinya enak, nadanya enak, suratnya gampang dihafal dan panjenengan hafal, biasa makmum itu cenderungannya ikut baca, betul ya? Itu aslinya gak boleh Pak, karena perintahnya suruh dengerin. Termasuk mengucapkan ini Pak, ketika ada orang ngaji itu di tengah-tengahnya kemudian Allah, nah itu aslinya bukan lafaz Allahnya yang nggak baik, diucapkan ketika ada orang ngaji. Walaupun ketika ngaji apa misalnya di tengah-tengah biasa tuyuk, nah, ada yang begitu Pak ya, itu juga nggak baik Pak. Kecuali ngajinya sudah selesai, ngomong baru kemudian rame-rame. Jadi itu firman Allah, dibaca, didengerin. Mushafnya ketika baca punya wudu, jangan sampai pegang Al-Quran gak punya wudu, tangi itu lupa mari itu ketimbang nganggur kate wudu adem banyu nih Pak, hanya ambil Quran sambil ngocok. Walaupun bukan pakai Quran mushaf tapi pakai Quran HP, kalau baca Quran tetap harus pakai wudu walaupun Quran digital, Quran HP dan seterusnya. Do you understand? Kalau masuk ini, dan alhamdulillah. Maka Al-Quran panjenengan ketika baca, karena itu bagian dari firman Allah yang harus dimuliakan. Kalau buka Quran tidak boleh pakai lidah, pakai ludah. Tahu nggak? Ya biasa orang kalau nggak bisa itu Pak, tangannya di ditelona lidahnya, ludah. Gak boleh. Atau yang kedua, Quran terkadang dilipat ini, ya kan? Itu tidak boleh, karena merusak kehormatan Al-Quran. Al-Quran, tapi kan cuma kertas. Yes, kertas is kertas, paper, kertas. Tapi karena sudah menjadi mushaf, maka wajib dihormati. Iya. Kain handuk sama kain handuk Pak, yang satu dibuat kain ihram, yang satu buat mandi, beda. Gabus kapas, yang satu dibuat bantal kepala, ya dibuat guling, yang satu buat bantalnya bokong. Kalau di Arab itu kan orang duduk di bantal, beda. Kulit sama kulit Pak, yang satu kulitnya dibuat kulitnya hadra, prang, yang satu dibuat kulitnya dompet atau tas atau kulitnya musalium. Sama-sama kulit, satu dibikin sandal, tidak. Kalau Quran jangan dilipat. Uang tidak
tidak boleh ditaruh dalam Quran. Itu masuk bagian dari merendahkan kehormatan Al-Quran. Kalau kertas sebagai petanda nggak apa-apa. Orang Malaysia punya tape. Panjenengan biasanya kalau di kampung bukan di perumahan ada yasinan, bapak-bapak ibu-ibu ada yasin yang ada gambar fotonya itu. Panjenengan jangan mau kalau diambil fotonya kemudian dimasukkan yasin, Pak. Jangan mau. Karena biasanya orang fotonya yang sudah masukkan di dalam yasin biasanya sudah meninggal. Hah? Oh, ya walaupun sudah meninggal tidak masalah. Maksud saya kalau masih hidup maunya kan persiapan biar jadi aman. Besok kalau sudah mati fotonya harus gak usah. Kalau sudah meninggal kan orangnya sudah meninggal. Sudah meninggal, Pak. Itu pun kalau sudah meninggal ambil foto yang paling baik, yang sekiranya orang itu husnuzon, yang pakai jilbab atau yang pakai busana muslim, masa dicantumkan di yasin, Pak, pakai tulisannya Ronaldo di sini, Pak. Kan gak pas kan? Biasanya yasin itu Pak, kalau habis baca biasanya orang itu kan ditaruh di bawah yasinan Bapak itu, taruh di tumpuk. Tidak boleh. Harus ditaruh di bangku atau bantal atau di pangku. Jangan ditaruh di bawah. Yang banyak karena orang nggak paham. Banyak nggak paham, Pak. Itu dikira kertas biasa, padahal itu kedudukan mulia sekali. Tidak boleh taruh bawah. Pak Ustadz, aku gak ngerti gitu-gituan. Karena gak ngerti itu dikasih tahu. Masalah yang dikasih tahu gak pernah ikut pengajian. Akhirnya selamanya gak tahu. Sing belok ngaji ya wong sing tahu, tambah ngaji, tambah tahu, tambah pinter. Sing gak pinter, gak gelem ngaji, artinya gak tambah pinter. Nggih. Fattaku maka dia sapa sira kabeh annaru ing neraka. Neraka Pak. Nauzubillah min dzalik. Panas neraka niku. Ada 1000 kilo. 1000 kilo jauhnya itu panasnya itu sudah terasa. 1000 kilo sini Jakarta. Hah? Ini? Lebih? Oh sini 1000 kilo Pak. Hah? Anyar Panarukan 1000. Ya. Itu terasa panasnya Pak. Allah. Makanya ketika orang masuk tes langsung jadi cair. Tadi tapi anehnya kalau mengacu pada surat Al-Maidah ya, ayat 56 tuh, 56. Masuk, ajur, balik lagi. Seperti film itu, film apa action di barat. Ajur kemudian muncul lagi. Kullama nadijat juluduhum, tak kala kulitnya matang hancur, badalnahum juludan ghairaha, aku ganti dengan kulit yang baru. Dagingnya hancur, aku ganti dengan daging yang baru. Tulangnya hancur, aku ganti dengan tulang yang baru. Tubuhnya entek, dimunculkan dengan tubuh baru. Tujuannya liyadzuqul adzab, supaya bisa merasakan dahsyatnya siksa neraka. Jangankan masuk neraka, lihat film neraka ya Pak di YouTube itu gambarannya. Ya. Itu gambaran tuh Pak. Di YouTube ada siksa kubur, itu baru gambarannya. Betul ini. Alhamdulillah min dari musuh selamat semuanya. Oke.
paling tidak orang masuk neraka itu ada. Kalau mengacu pada surat Al-Muddathir ayat berapa itu, ayat 44 sampai sekian. Satu, nggak sholat. Lewat nggak sholat itu ya jelas apa Pak? Neraka apa? Saya perlu jelaskan. Sakor. Fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi sakor. Sakor itu apa? Jahannam. Satu, qalu lam nakum minal musallin, karena enggak sholat. Jadi enggak sholat ya jelas. Walaupun Gusti Allah punya pengampunan maghfirah melebihi dari dosa seorang hamba. Inna rahmati ghalabat ala ghadabi, kata Allah dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Allah tegaskan, rahmatku melebihi kemurkaanku, rahmatku melebihi dari marahku pada seorang hamba yang melakukan dosa itu. Betul. Tetapi Allah itu maha adil. Wong sing sholat ae durung tentu selamat, apalagi yang gak sholat. Kan ada di masyarakat kita itu, wah jilbaban tapi mulut comberan, gak dijaga. Mendingan gak boleh begitu. Itu alhamdulillah sudah jilbaban, hanya jelek mulutnya. Walaupun ada orang lain gak jilbaban mulutnya bagus, itu kalau yang gak jilbaban mulut bagus itu kalau dijilbabi tambah sip. Itu yang mulutnya yang gak bagus kayak comberan kata tadi, pakai jilbaban kok mulutnya begitu. Itu kalau jilbabnya dicopot Pak, bukan hanya mulutnya yang gak baik, tangannya bisa mateni wong. Betul. Wong mateni wis mulai kadung apa istilah kadung apa, ada emosi melebihi orang laki-laki yang dimedokan Ayu Grab yang dibunuh oleh penumpang perempuan ya, yang viral itu. Itu kan perempuan yang di Madura, yang kepalanya dipotong, apa lehernya dipotong. Siapa yang membunuh? Perempuan. Selingkuhannya si laki-laki membunuh istrinya selingkuhannya itu karena cemburu. Di Sumenep, mohon maaf, manuknya yang dipotong. Coba dibayang Pak. Makanya melarang itu cuma macam-macam. Coba wes menang wae. Jadi wong lanang sebener bojo situ ae ben gak potong. Ruwet Pak iki potong. Rokok satu yang jelas kalau mengacu pada Quran tuh keadilan Allah itu rokok, orang gak sholat itu neraka. Tapi Allah kan bisa memaafkan, iya. Kalau memaafkan, kalau tidak, kan begitu Pak ya logikanya. Tapi Allah bisa memaafkan orang tidak sholat sehingga bisa masuk surga. Tapi kalau tidak, ayo, orang tadi bahasanya, orang sudah sholat aja belum tentu. Makanya ada dalam hadis itu ditanya orang-orang oleh malaikat. Allah perintah malaikat, tanyakan orang itu sholat, zakat, hanya disekap oleh Allah. Kamu tidak sholat, kamu tidak zakat, kamu tidak haji, kamu nihil kabeh. Sholatmu bukan untuk aku, sholatmu karena gaya-gayaan, ben ketok sok soleh. Hajimu bukan untuk aku, kamu haji pamer. Zakatmu bukan untuk aku, gak dapat apa-apa. Itu yang sholat, apalagi gak sholat. Satu. Yang kedua, walam nakun nut'imul miskin. Qalu lam nakun nushallin, lam nakun nut'imul miskin. Ya.
tidak mau membantu orang-orang miskin, tidak mau berbagi rasa, berbagi sekolah. Tapi enggak, jenengan kan berbagi, gak masuk. Panjenengan punya apa, tetangganya butuh, apa yang panjenengan miliki, jangan bantu. Selamat. Jenengan punya uang, tetangganya butuh uang, bantu. Jenengan punya makanan, tetangganya butuh makanan, bantu. Walaupun tidak banyak. Jenengan nggak punya apa-apa, uang nggak ada, makanan nggak ada, tenaga, bantu. Tetangga nggak bisa, pemikiran, bantu. Ilmu, bantu dengan ilmu. Ilmu gak duwe Pak, tenaga lemes, duwe kano, panganan kano. Kalau kok iso lopo Pak, gerakannya wis terbatas, tapi iso misem, iso senyum, jenengan berbagi senyum, misem. Makanya jenengan tak tinggalikan mau cucuk dong, misem, ini loh. Lah itu bagian dari apa ya, amalan seperti yang remeh tapi yang bisa menyelamatkan. Misem gak butuh guyup, misem didik oh. Misem itu yang ikhlas. Kan ada yang misem gak ikhlas, ini toh itu gak ikhlas itu Pak. Misem itu yang sejajar. Wong wirung welek ngapunten, tapi misem manis. Wis wirung welek gak gelem misem. Bener. Tapi wong ganteng misem. Pak Sarat itu Budana. Budana. Wong ganteng misem, subhanallah. Ada ibu sih? Ada. Di sini ada? Ada. Sini mana? Oh ini lah. Oh, ya kan? Iya kan. Besok kita lanjut sih. Yang ketiga, yang jelas neraka itu wa kunna nukadzibu biyaumiddin, mendustakan agama. Dan yang keempat, ini yang parah yang keempat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Apa ya? Suka. Biasa kalau ada orang ngerumpi ikut nimbrung, walaupun gak ikut ngomong tapi nguping. Ada nggak? Enten nggih? Wong kita kok wake gue baik lanang atau wadon, gak ikut ngomong tapi seneng ngerungokno. Sesekali nimbali, iya tadi iya jarine bojone mbak iku kawin lagi. Kalau arek itu karo pembantu dewe. Oh iya. Itu gak boleh itu. Apa itu? Rasa-rasa termasuk di grup. Makanya kalau bisa grup itu, kalau ada sudah mengacu pada rasa-rasa apapun yang dirasakan, stop. Langsung ada, janganlah. Wis, kecuali rasa-rasa nabi. Mari ngaji. Pak Ustadz yang pakai jas ya, jas api lah. Boleh nggak? Boleh, tak apa. Tapi kalau ngerasa jelek, boleh pun. Alladzi waquduhan nar wal hijarah, yang penghuni ataupun bahan bakarnya rokok itu adalah manusia, wal hijarah, dan bebatuan. Kalau manusia, tidak semua manusia. Al-kufar, orang-orang kufur. Kufur itu ada dua. Kufur memang orangnya kafir, non muslim. Kufur orangnya muslim. Misalkan nggak mau bersyukur, itu kufur. Jualan bakso, dan biasanya dapat 500 sehari, kok cuma dapat 200? Ya apa? Sepi, mulutnya sampai sepi.
besoknya dapat 100. Aduh, sepi. Lek ngono tok aja. Besoknya 400, tetap ngomong sepi. Besoknya balik normal oleh piro? 500, tetap ngomong sepi. Pokoknya orang takut ngomong sepi, itu gak boleh. Berapapun yang kita dapat ketika jualan, ucapkan alhamdulillah, walaupun memang betul sepi. Misalkan dapat pelanggan cuma 1 dong, tetap ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahnya sing api. Alhamdulillah. Alhamdulillah kaya wong kate ngamuk. Ulang jualan sampai di rumahnya sama istrinya kan biasa. Uang diambil sama istrinya. Ditanya, "Pak, Papa," kan panggil Papa, "Papa, Mama." "Pak, oleh apa?" "Alhamdulillah." Enggak boleh ngono itu. Alhamdulillah. Sing wedok seneng ngomong alhamdulillah. Payu kabeh alhamdulillah, padahal cuma payu situ. Ngomong, kenapa kok dianjurkan gitu? Ben sing wedok, si mama gak mikir, gak ikut sedih. Jadi apa yang dialami oleh bapak-bapak, papa-papa, atau papi-papi, atau pipi-pipi yang di luar yang kurang enak, iku lek sakit ojo cerita nang mimi-mimi, mami-mami, mama-mama. Semua wadon gak iso Pak, mesti mikir. Iku mendengar misalkan jenengan diundang akikoh tomboy kan oleh mangan nggih mangan kondangan kok jenengan gak kuman sego karena undangannya melebihi kapasitas yang diundang 200 yang teko 500 jenengan kebetulan saya gak oleh sego ya Bapak alhamdulillah lancar sukses padahal utangnya turun ojo ngomong dasar tuan rumah gak siap bias tahu ngono iku lu siap lo senano aku lo padahal aku teko dhisik aku nongko jero wong nang jowo oleh mangan kabeh aku tok sing gak oleh ora ajar ngono itu gak oleh jadi wong lanang ku lek sing gak apik ojo cerita sing wedok sebab lek cerita mami mesti mami ku cerita nang tangga mami ku cerita tangga ngomong lah ajak ngomong-ngomong iki rahasia cari iki ke ini ya ini ngomong mbak ajak ngomong ke sana air aku tadi sak kampung ngerti kabeh coba menang gak bisa dan itu sulit kitman menyembunyikan sesuatu sulit Pak manusiawi mesti bawaannya pengen cerita terutama Ramadan harus latihan lek cerita apik sip tak tapi lek cerita elek ojo tak boleh lah tuh tak boleh kalau jelek itu tapi Ustaz mulut ini gatel lega cerita bawa dari istighfar astagfirullah enggak lek dituruti kulino wis gak apa-apa tak cerita dididik besok dididik besoknya lagi dididik tiap hari dididik oleh akeh itu pun nah wong kaya ngeten iku jeneng kufur jadi kufur itu ada golongan dari muslim kafir ada orang dari muslim yang tidak mensyukuri nikmatnya Gusti Allah ya Bapak keadaannya Pak alhamdulillah walaupun istilahnya kan sakit belum ada perkembangan tapi tetap ucapkan alhamdulillah. Apa yang di alhamdulillah Pak? Alhamdulillah sik diparingi urip. Alhamdulillah Pak. Makanya para ulama salaf itu ketika sakit
sakit parah, dapat seminggu, ditanya sama teman-teman, ya Maulana, Syekh, Tuhan gimana? Alhamdulillah. Apa yang disyukuri Pak? Yang disyukuri dia kan umur 70, selama 70 kan sehat. Dia sakitnya cuma 1 minggu, 7 hari. Dia yang diucapkan Alhamdulillah itu yang 70 tahun. Jenengan kulaan ke pasar, biasanya tubuh itu butuh perambang, nopon, kok dilarang nutup, tetap ucapkan Alhamdulillah. Pokoknya Alhamdulillah. Malam-malam si mama ngajak papa untuk golek sego goreng. Oh, nyampe di perempatan Suksenan apa itu misalnya tutup, ojo ngomong, kurang ajar, ojo ngomong, Alhamdulillah, Alhamdulillah, gak apa-apa. Berarti Allah menakdirkan sebelahnya ada jualan tahu dek, berarti malam itu makan tahu dek, jenengan membantu rizkinya orang itu. Pokoknya semua syukuri Alhamdulillah. Coba kalau di Maroko, saya itu kan kuliah di Maroko. Orang kesenggol mobil itu kan piok. Apa piok itu? Bukan. Pojokannya itu apa? Penyok. Piok, seret. Turun sana. Sepurun. Saya ganti, gak usah. Jadi yang penyok itu oleh yang nyerempet mau diganti. Pemilik mobil yang penyok itu gak usah. Ini sudah ada catatannya dari Gusti Allah. Kalau saya menerima ganti, berarti saya tidak menerima takdirnya Gusti Allah. Sampai segitunya. Mau diganti lo gak mau. Coba orang itu. Si diganti, si ngomel Pak, si nempeleng lagi. Wow, orang beriman tidak. Semuanya dikembalikan pada kuasa Gusti Allah. Saya ketemu kemarin di perumahan Purimas. Saya ceramah sebentar, kira-kira 10 menit. Kemudian panitianya yang wah, waktu saya posisi di Malaysia, Ustaz, ayo ceramah di tempat saya. Oke. Pas hari hanya panitia yang ngomong itu ngomong, Alhamdulillah Pak Ustaz, dengan kuasa Gusti Allah dia kena penyakit cacar, kata dokter tidak boleh keluar sehingga tak bisa ketemu saya. Tetap dia mengucapkan Alhamdulillah. Subhanallah, mantap itu. Karena itu semuanya kuasa Allah. Dan pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Semua apa yang diputuskan oleh Allah, kuasa Gusti Allah, pasti ada rahasianya. Jenengan oleh suka kodak. Kok ono sing enggak oleh? Pasti ada masa, ada hikmah. Alhamdulillah, Allah berarti masih perhatian sama saya, menguji kesabaran. Kan lek gak oleh sekolah kodak oleh apa ya? Baca aku di mana? Gak diuji berarti. Kalau ada yang gak dapat, diuji kesabaran. Pokoknya maksudnya gini, apapun yang ada di depan panjenengan atau yang panjenengan alami, tetap kembalikan pada Gusti Allah. Ini skenario Gusti Allah, tapi berat Bu, berat. Aduh Kak, aku gak kuat kalau begini terus Mas. Kan ada begitu, jangan bilang gak kuat. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Gitu kan? Allah memberikan beban itu sesuai dengan kadar dan kemampuan. Sudah ada takarannya. Jangan bilang tidak kuat. Pasti kuat. Gak kuat, dikuat-kuatkan. Karena itu sudah takarannya. Ada orang
Wali santri di rumah Pak, sebelah pas anaknya 11. Dia jadi pegawai negeri PNS tapi berangkatnya dari SMA, paham ya? Berarti gajinya berapa? Kecil kan, rendah. Tapi dia bilang, alhamdulillah, Allah tahu bahwa dia mampu untuk merawat 11 anak. Yang satu duwe wakeh, anaknya cuma situ dong. Maka saya ucapkan pada dia, tetap dia adalah itu adalah catatan dari Gusti Allah. Memang dia mampunya hanya bisa merawat 1 anak. Ada juga bapak-bapak istrinya 1, berarti dia mampu menafkahi 1. Ada yang istrinya 4, padahal cuma pekerjaannya beca. Ngerti beca? Beca, bukan bentor, beca. Istrinya 4. Allah ngerti dia berarti mampu. Makanya ngerti panjenengan istrinya 1, Allah ngerti panjenengan mampunya 1. Itu pun terkadang kewalahan. Betul jenengan. Bapak-bapak maksud saya, lihat itu. Makanya semuanya harus diterima. Belajar istilah apa kalau bahasanya Pak? Muhasabah istilahnya apa ya? Introspeksi. Ini apa istilah? Berlapang dada. Menerima takdirnya Gusti Allah. Wal hijarah, batu termasuk bahan bakar atau bahan pokok api neraka. Batu apa maksudnya? Kata batu, saya nggak salah apa-apa kok dibakar. Batu akik, batu mulia, bukan. Ka'asnamihim, batu-batu yang dijadikan sesembahan atau arca. Kalau akik nggak masuk, Pak. Batu mulia nggak masuk. Apa istilah? Batu alam nggak masuk. Batu yang dijadikan sesembahan. Apa batu? Arca. U'iddat lil kafirin. Neraka memang disiapkan untuk orang-orang kafir, yu'adzabuna, yang akan disiksa dengan berbagai varian siksaan. Tergantung, nggak bisa milih. Aku tak milih siksa diobong ae, nggak bisa. Sesuai dengan amalnya. Kalau buyan ngomong, nanti cangkeme sing lidahnya dipotong. Yang sombong kepalanya, yang suka mempermalukan orang dicakar. Siapa sih nyakar? Tangan dewi, kukunya terbuat dari baja. Kemudian ada yang tidak pernah mempermalukan orang, gak pernah sombong, tapi suka minta-minta, ngemis, padahal posisinya mampu. Maka besok itu kepalanya kepala tengkorak, ke bawahnya manusia, kepalanya tengkorak, karena suka minta-minta dan seterusnya. Banyak siksa. Ada yang fatubwa jibahu, ada yang istrika tahu setrika, tapi setrika rokok, halus, tapi balik lagi, halus banget. Alhamdulillah, balik macam-macam siksaan dalam neraka, terutama neraka jahanam. Baik, sebelum dilanjut, silakan pertanyaan. Ya, Ustaz. Silakan, monggo. Masalah mendengarkan Al-Quran, Pak Ustaz. Saya punya kisah. Waktu mahasiswa dulu, saya belajar tilawati, kebetulan lokasi musolanya di bawah aula besar. Kebetulan waktu itu lewat Pak Rektor, terus kita didatangi di musola itu, mengatakan siapa pemimpinnya di sini. Waktu itu saya maju, bahwa tahu nggak, saya sekarang orang kerja. Kalau orang kerja terus kemudian ada didengarkan Al-Quran,
pilihannya ya dua. Saya harus tidak bekerja, mendengarkan kamu baca Al-Quran, atau kamu yang berdosa karena saya nggak bisa bekerja. Dan praktek di kita juga banyak masjid yang memperdengarkan ya sebelum azan ya. Bagaimana sikap kita untuk hal tersebut? Baik. Jadi saya ilustrasikan, salam itu wajib dijawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kan gitu lah kan? Ya salam. Tapi ada beberapa keadaan tertentu salam itu tidak bisa dijawab. Misalkan sholat, misalkan di dalam kamar mandi, di kamar mandi. Gak usah jauh, salam, monggo binara, gak usah. Cukup batuk-batuk. Assalamualaikum. Coba dijawab Pak, gak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan jangan Pak. Gak boleh. Atau lagi taklim, ceramah, ngajar di kelas, ngajar di masjid, ceramah. Kok ada mahasiswa atau murid atau jamaah masuk, Assalamualaikum, gak usah dijawab. Nah, artinya apa? Situasional dan kondisional, termasuk Al-Quran. Yang dimaksud dengan fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun itu memang kalau kondisinya memang dituntut kita untuk mendengarkan. Contoh, ketika ada mau pengajian diperdengarkan qiraat, bacaan qiraat, atau ketika kita sholat diperdengarkan bacaan surat imam, maka diperintah dengar. Tapi kalau orang kerja apa? Gara-gara ada orang ngaji suruh berhenti, enggak. Islam tidak begitu. Islam itu mengatur segala sesuatunya tidak bertentangan dengan fitrahnya manusia yang bekerja. Oke lah, sambil bekerja, kemudian sambil dengerin, sambil bekerja, sambil dengerin. Yang jelas harus harus sesuai dengan situasinya. Makanya di dalam fikih, kalau ada orang tidur, kemudian jenengan ngaji enak-enak, Bismillahirrahmanirrahim, istrinya ngaji tidur sebelahnya, jam 1 malam Pak. Maka yang haram itu yang ngaji, bukan yang tidur. Karena ngaji waktunya orang tidur, istirahat. Artinya Pak, Islam tidak sakral gitu. Islam lentur. Kapan kita diperintahkan untuk mengaji, kapan kita akan diperintahkan untuk mendengarkan, dan kapan ngaji itu tidak boleh diperdengarkan, terutama ketika saat orang-orang sedang tidur, walaupun di rumahnya sendiri. Carno mau dewe, mau dewe, son-sonku dewe, mulut-mulutku dewe, tapi sonnya banter Pak, gak boleh mengganggu orang. Makanya kalau darusan pakai mikrofon luar, pakai speaker luar waktu Ramadan, itu jangan sampai malam-malam. Bukan berarti mereka itu tidak mau mendengarkan. Khawatir ada orang yang siangnya kecapean, malam harus tidur, khawatir terganggu. Makanya diatasi. Jam berapa misalnya? Kalau 9 atau 10 biasanya, 9 atau 10 gitu dari peraturan Kementerian Agama. Tapi kalau desa sampai jam 12, jam 1, di Pandaan jam 1 ya, di desa-desa itu desa kan desa, situasinya berbeda. Tapi kota Pak, apalagi masjid saya itu sebelahnya itu ada non-muslim Pak, pas di depan pintunya, pas itu. Walaupun tidak pernah negur, kita kan harus perasaan. Mereka harus istirahat, paling tidak sesuai dengan peraturan pemerintah agama PMA, peraturan Menteri Agama itu sampai di jam 9 atau jam 10 macam ya. Jadi dalam keadaan semacam itu yang kerja tetap ya kerja, jangan sampai berhenti gara-gara mendengarkan Al-Quran. Walaupun mendengarkan Al-Quran itu baik, macam oke. Silakan.
Nah, yang penting karena Quran itu firman Allah mulia, maka selain punya wudu harus tutup aurat. Alias kalau laki-laki paling tidak pakai bawahnya lutut, jadi pusarnya tertutup, lututnya tertutup, itu tutup aurat. Ke atasnya terbuka, walaupun itu diperbolehkan tapi tidak baik juga. Kan pusarnya tutup sampai lututnya tutup tapi gak kelambenan, gak bagus juga Pak. Walaupun sudah tutup aurat, jadi gak sopan. Mau ketemu Pak RT yang kelambenan kok, ketemu Gusti Allah gak kelambenan. Kalau ibu-ibu paling tidak pakai kerudung, walaupun kerudungnya miring-miring. Gak ngocok. Jadi kalau ketemu barang miring-miring gak apa-apa jadi ini. Tapi like keluar, gak mau keluar ibu-ibu sebelum betul-betul rapi ketok kerudung. Baru keluar. Kalau ngaji sholat jam miring-miring didik gak apa-apa. Datang. Ada ibu silakan. Kalau misalnya kita sudah menjaga wudu terus baca Al-Quran, kalau misalnya kesentuh suami kita itu tidak apa-apa. Jadi mayoritas ulama khususnya mazhab Syafi'i batal. Kalau mazhab Syafi'i, tetapi kalau mazhab yang lain misalkan Imam Maliki, Hanafi itu tidak membatalkan. Tetapi kita orang Indonesia biasanya mengikuti Syafi'i. Jadi kecuali kalau tidak memungkinkan untuk wudu terus, contoh misalkan panjenengan bersama suami posisinya di Mataf atau di Mekah Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, kesentuh, walaupun panjenengan ikut Imam Syafi'i kesentuh di Masjidil Haram kan tidak memungkinkan wudunya jauh juga, tak apa-apa karena situasinya berbeda. Tapi kalau di sini kan bisa gak nyentuh, lopo kok nyentuh misalkan sentuhan, itu tetap sebaiknya wudu, cari aman. Kenapa? Imam Syafi'i adalah ulama yang paling moderat dan paling hati-hati dalam urusan ibadah. Makanya urusan ibadah sedunia sepanjang masa yang paling hati-hati Imam Syafi'i. Urusan ibadah sip. Tapi kalau urusan muamalah, bisnis, jual beli, paling sip Imam Hanafi. Wah, mantap. Jangan makan di warung, di rumah makan, bayar di belakang. Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i haram. Jangan makan di rumah makan dulu, bayar di belakang, bayar setelah makan. Itu Syafi'i haram. Kenapa? Karena dianggap merusak barang orang lain satu piring. Jenengan tuh bayar bukan bayar makan, tapi ganti rugi. Prosesnya haram. Tapi kalau Hanafi enggak. Orang masuk ke rumah makan tuh niatnya makan, beli bukan curi. Bayar belakang enggak apa-apa. Bukan bayar belakang, bayar uang di belakang, bukan bayar belakang. Maka saya kira itu mungkin manfaat sesaran ridho Allah Subhanahu wa taala. Diakhiri dengan pembacaan surat Al-Asr wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hidup kesepian tanpa kasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.